Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Andari dengan nomor 13339 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir Metopen dengan judul saya evaluasi robustness valid hash untuk deteksi kemiripan digital terhadap manipulasi, kompresi, rotasi, dan noise. Selanjutnya ada latar belakang. Jadi masalah yang melatar belakang yang pertama itu adalah ledakan volume digital, yaitu media sosial, marketplace, dan platform berbagi foto yang membuat kegiatan digital di internet tumbuh eksponensial. Kedua ada duplikasi dan kita, yaitu muncul masalah duplikasi digital dan penggunaan gambar tanpa izin yang sulit dideteksi otomatis. Ya, ada hash kriptografis yang nggak cocok. Nah, itu pakainya MD5 atau SH256 buat melihat perubahan kecil pada citra yang ngebuat tuh nilai hashnya itu berubah total. Nah, solusinya adalah perpetual hashing. Yang pertama itu kita bakal ngasilin hash yang tetap mirip, tapi citra tuh ngalamin perubahan ringan. Jadi kayak WeHash-nya itu ngemanfaatin DWT buat nge-extract fitur frekuensi yang rendah biar lebih stabil terhadap noise dan kompresinya dibandingkan A-hash atau P-hash. Nah, dalam penelitiannya itu pada umumnya itu menguji robustness valid hash terhadap kompresi, rotasi, dan noise secara terpisah. Jadi dengan skenario berbeda-beda. Nah, kalau sistematisnya itu yaitu menggabungkan ketiga manipulasi dalam satu kerangka eksperimen yang masih terkontrol dan masih jarang dilakukan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana tingkat robustness valid hash itu terhadap kompresi YPEG pada berbagai quality faktor. Kedua ada bagaimana ketahanan valid hash terhadap rotasi citra pada berbagai sudut putar. Yang ketiga ada sejauh mana pengaruh noise terhadap akurasi deteksi kemiripan citra. Yang keempat itu bagaimana performa WeHash dibandingkan A-hash, D-hash, dan P-hash saat menghadapi manipulasi kombinasi. Kelima ada beberapa threshold Hamming distance yang optimal biar deteksinya itu tetap akurat dan gak banyak kesalahan. Selanjutnya ada tujuan studi. Nah, sebenarnya itu selaras dengan rumusan masalah. Ada beberapa. Yang pertama itu kita bakal evaluasi robustness WeHash terhadap kompresi YPEG pada berbagai tingkat kualitas. Yang kedua itu menganalisis ketahanan WeHash terhadap manipulasi rotasi citra. Yang ketiga itu ada mengukur noise agar akurasi deteksi kemiripan citra. Yang keempat itu ada membandingkan performa WeHash dengan A-hash dan D-hash serta P-hash sebagai baseline. Yang terakhir ada menentukan threshold Hamming distance optimal sebagai rekomendasi penerapan pada sistem nyata. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama itu ada manfaat teoritis. Jadi memperkaya kajian perpetual image hashing berbasis WeHash dan memberikan bukti empiris trade-off antara robustness dan discriminability yang menjadi rujukan penelitian lanjutan di bidang deteksi kemiripan citra. Selanjutnya ada manfaat praktis, yaitu kita kayak membantu mendeteksi pelanggaran hak cipta dan penggunaan ulang cipta. Jadi kayak mendukung verifikasi keaslian gambar dalam forensik digital dan anti-hoax, dan menjadi acuan penelitian algoritma hashing untuk sistem deduplikasi konten. Selanjutnya penelitiannya itu terkait dari tahun 2022. Topiknya itu WeHash untuk converless stenography. Jadi kayak hasil utama itu bakal tahan kompresi, rotasi, noise, dan filtering. Dan ada berbagai lainnya juga. Selanjutnya landasan teorinya itu yang pertama ada perpetual hashing. Jadi kayak kita menghasilkan hash yang tetap mirip buat citra secara visual, tapi tetap diukur dengan Hamming distance. Kedua ada DWT dan WeHash. Jadi kayak kita mendekompos citra
atau subband frekuensi. Koefisien frekuensi rendah itu dipakai sebagai fitur hash yang stabil. Selanjutnya ada Hamming distance, jadi kayak mengukur jarak antara dua nilai hash biner. Semakin kecil, semakin mirip kedua citra. Selanjutnya ada metodologi penelitian jadi kayak jenis penelitiannya tuh eksperimental kuantitatif. Nah, yang pertama itu ada studi literatur, yang kedua pengumpulan data set, tiga ada implementasi algoritma, yang keempat ada penerapan manipulasi, yang kelima evaluasi dan analisis, yang keenam kesimpulan. Nah, rancangan pengujiannya jenis manipulasinya itu ada kompresi JPEG, terus ada rotasi citra, noise Gaussian, noise salt and pepper, terakhir kombinasi. Nah, parameter yang divariasi itu ya kalau kompresi JPEG itu quality controlnya dari 90, 70, 50, 30, dan 10. Kalau rotasi citra itu sudutnya dari 5 derajat, 5, 15, 30, 45, 90. Gaussian itu standar efisien rendah, sedang, dan tinggi. Kalau noise salt and pepper itu parameter yang divariasi itu densitas 1%, 5%, 10%. Kalau kombinasi itu kompresi sama rotasi ditambah noise sekaligus, jadi tingkatnya sedang. Nah, metrik evaluasi dan awas metodenya. Metrik evaluasinya itu operasi perfeksionis radical, 1 skor, ROC aus. Alasan pemilihan metodenya yaitu metode eksperimental dipilih karena memungkinkan pengukuran kuantitatif yang terkontrol. Jadi variabel manipulasi itu level kompresi, sudut rotasi, intensitas noise itu dapat dikendalikan dan dapat direplikasi secara sistematis sehingga hasilnya dapat dianalisis secara objektif untuk menjawab rumusan masalah dan menguji robustness di hash. Dan dari saya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.